Jiang Yue kembali. Di balik ini terdapat 9 putaran Dewa Naga. Mungkinkah tuanku melakukan kesalahan? Sepertinya pada masa lalu keluarga Cui ingin menjalin hubungan dengan Pavilion Tianwu, maka menggantikan keluarga Su pergi ke Tianwu Pavilion, mengucapkan terima kasih secara langsung, mendapatkan kontrak pernikahan, menyebabkan kesalahpahaman hari ini. Hidupku seharusnya mengira Cui Rubing, salah mengira sebagai Jiang Yue. Begitulah adanya. Sekarang terlihat, kamu benar-benar akan menikahi cucu kecil. Menikah. Jika tidak, maka ilmu naga 9 putaran ini tidak akan mudah didapatkan. Meskipun kita sudah menikah, tapi ini hanya formalitas. Kita ke depannya akan tetap hidup terpisah. Jangan campuri hidupku. Aku juga tidak akan peduli padamu. Wanita di luar sana. Tidak mungkin, Nyonya Su. Mengapa kamu mengatakan saya seperti pria sampah? Ini adalah kartu identitas dari grup Qianjin di bawah Su. Perusahaan Qianjin. Kita akan bekerja bersama. Mulai bekerja bersama. Kamu cukup memperhatikan kepentinganku. Di perusahaan, kamu harus memanggil saya Su. Kita hanya memiliki hubungan atasan-bawahan biasa. Hubungan hierarki. Titik terpenting. Jangan memiliki pikiran tentang saya. Apapun. Sepertinya sulit untuk menaklukkan. Istri S. Benar-benar. Tugas berat dan jalan panjang. Su, ini tidak baik. Wakil Presiden Su baru saja mencari seseorang ke ruang keuangan. Mengumpulkan banyak materi. Sekarang akan mengadakan rapat darurat. Baiklah. Aku akan pergi melihatnya. Bawa dia ke pos kerja. Baik, Pak Su. Selamat pagi, Pak Jiang. Halo. Mulai sekarang, Anda adalah staf Departemen Hukum sebelumnya. Dari Departemen Hukum. Departemen Hukum. Aku bukan pengacara. Aku juga tidak mengerti hukum. Pak Jiang. Departemen Hukum tidak hanya mengurus kontrak dan penagihan pinjaman. Penagihan. Maksudmu, aku adalah penagih. Aku, suami CEO Anda, di perusahaan Anda, hanya sebagai penagih. Pekerjaan di Departemen Hukum memiliki aturan yang ketat. Aku ingin melihat siapa yang keberatan. Ini adalah manajer Sun dari sebelumnya. Manajer Matahari. Saat ini, Departemen Hukum dikelola olehnya. Perusahaan kita sebelumnya adalah sebuah konglomerat besar. Tidak ada nepotisme di sini. Jika ingin bertahan di sini, harus mengandalkan kemampuan sejati. Tidak akan berhasil dengan cara licik. Tidak akan berhasil. Siapa bilang saya tidak punya kemampuan? Jadi, biar saya lihat. Kamu ini, apakah punya kemampuan? Grup Chen berutang 1 miliar kepada perusahaan kita. Saat ini perusahaan kita. Saya sangat membutuhkan dana ini. Pergilah dan ambil kembali. Anak ini sudah selesai. Manajer Sun menggodanya. Jangan bicara sembarangan. Keluarga Chen adalah orang penting di sini. Dia orang yang keras kepala. Uang ini sudah terutang selama lebih dari setahun. Semua yang pergi menagih utang, semuanya sudah diputus. Lengan dan kaki. Ya, manajer Sun adalah kancah kita. Bawahan andalan Wakil Presiden Su. Wakil Presiden Su. Dia juga cucu langsung Su Chengyuan. Mereka baru-baru ini. Pertempuran internal sangat sengit. Aku pikir anak muda ini kemungkinan akan dipecat. Ternyata orang tua ini tahu bahwa saya adalah suami dari Su Jiangyu. Sedang sengaja mencari masalah di sini. Bagaimana? Bisakah pergi? Bisa saja. Tapi mari kita bicara jujur. Jika saya berhasil mendapatkan kembali utang 1 miliar ini, di masa depan, ketika Anda di perusahaan Qianjin, melihat saya, rendahkan kepala Anda. Jika Anda bisa mengambilnya kembali, jangan minta saya merendahkan kepala. Jika Anda bisa mengambilnya kembali, jangan minta saya merendahkan kepala. Bahkan meminta saya memanggil Anda kakek pun bisa. Tapi uang ini, jika kamu tidak bisa mengembalikannya, segera pergi dari sini. Jangan menyesal nanti. Dengan cara ini, aku akan memberikanmu seorang rekan lagi, supaya kamu tidak mengataiku. Biar kamu bertarung sendirian. Anggi, ada apa, Manajer Sun? Kamu datang ke sini. Baiklah. Selamat pagi, Tuan Jiang. Baiklah, Manajer Sun. Kamu masih tahu bagaimana pasangan pria dan wanita tidak lelah bekerja? Beri aku pengaturan untuk gadis ini. Jangan terlalu sopan padaku. Panggil aku Kak Chen saja. Tidak usah banyak omong. Kalian segera pergi ke Chen Si sekarang. Bertarunglah denganku. Pak Su, urusan sudah diurus.
Aku juga sudah mengatur perusahaan. Anggi yang paling tidak berguna. Bersamanya. Sekarang anak itu sudah pergi ke Chenxi. Aku menjamin mereka. Jangan berharap untuk kembali utuh. Kembali ke grup Qianjin. Kamu sudah melakukannya dengan baik. Nanti, kamu tidak akan kehilangan manfaat. Pergi saja. Kak Chen, kita akan memberikan peringatan sederhana ke Chenxi. Ingatkan Kak Chen, tagihan ini memang tidak bisa dikembalikan. Jangan dipaksakan. Takut pada apa? Kami datang untuk menagih hutang. Kami dalam posisi yang benar. Yang harus ditakuti, itu mereka. Bang Chen, kamu tidak tahu. Ini adalah ketua Chen. Chen Renfa. Dia adalah yang paling berpengaruh di daerah ini. Orang kuat di daerah ini. Yang didukung oleh kekuatan Lei Ye. Jika kita membuat Tuan Lei marah, kita berdua mungkin tidak tahu bahkan bagaimana matinya. Tidak tahu sama sekali. Kita sebaiknya tetap waspada. Jiang Chen, kenapa kamu ada di sini? Bukankah kamu menikahi Su Jiangyu? Menjadi menantu di keluarga kaya. Kalian berdua yang diblokir oleh keluarga Su. Orang yang diblokir masih bisa datang. Aku sebagai karyawan Su. Mengapa tidak bisa datang? Kamu tidak melihat di mana kamu berada. Ini adalah wilayah keluarga Chen. Meskipun kalian dari keluarga Su, tidak bisa bersikap sembarangan di wilayah keluarga Chen saya. Mengambil alih wilayah. 2 orang. Tolong hormati. Jiang adalah penagih hutang dari Departemen Hukum kami. Penagih hutang dari Departemen Hukum. Penagih hutang. Aku pikir kamu sudah naik pangkat, menjadi menantu di keluarga kaya. Ternyata di keluarga Su, masih tidak berguna. Memang, aku pikir kamu sudah naik pangkat di keluarga Su, akan menjadi begitu terkenal. Hasilnya, lebih baik ambil milik keluarga Su. Makan sisa nasi saja. Saya menyarankan kalian berpikir baik-baik sebelum berbicara. Pikirkan dengan baik. Orang baru di keluarga Su. Apakah mungkin, kamu ingin membawa saya kembali? Gigit sekali untuk tunjukkan pada tuanmu. Dan kamu, pulang dan beritahu bosmu. Hari ini jika mengirim orang lain untuk menagih hutang, saya mungkin juga bisa memberikan. Tapi jika itu orang ini, jangan berharap, kamu. Namun, jika kamu ingin berbicara dengan saya, berbicara secara pribadi, saya bisa mempertimbangkannya. Membantu kamu memohon. Bermarga Chen, berani sentuh dia dan lihatlah. Hari ini saya mewakili keluarga Su. Untuk menagih hutang. Berikan sedikit rasa hormat padaku. Yun Jie, kamu baik-baik saja kan? Kamu mencari mati ya? Berani menyentuh saya? Kamu tidak ingin hidup lagi? Ini dianggap sudah menyentuh. Chen Shao, kamu benar-benar sombong. Bodoh yang tidak tahu diri. Ini adalah grup Chen. Grup Chen didukung oleh itu Tuan Lei dari Yun Cheng. Saya memaafkannya karena tidak mengetahuinya juga. Siapa sih Tuan Lei? Kamu pikir saya, Chen Family, begitu mudah diatasi? Saya sedang memikirkannya sebelumnya. Mencari kamu untuk melunasi hutang. Tidak disangka kamu tidak tahu diri. Datang sendiri. Penjaga keamanan. Tarik dia keluar untukku. Aku akan menghajarnya. Ibunya pun tidak akan mengenalinya. Kak Chun, jangan takut. Ini aku. Tenanglah. Sudah hampir mati. Masih sempat berpura-pura. Gadis kecil. Aku beritahu kamu. Bergantung padanya tidak berguna. Dia sendiri sulit untuk melindungi diri. Lebih baik kamu merangkak dengan patuh. Di kakiku, aku masih bisa merawatmu dengan baik. Saya di sini. Lihat seberapa sombongnya kamu. Kapan? Lepaskan dia. Kamu orang ini. Berhenti berpura-pura. Tidak akan pernah berakhir, kan? Siapa datang? Serang dia. Cepat lepaskan dia. Kapan orang ini punya keberanian sebesar itu? Kamu berani menyentuhku. Orang-orang Chen, kamu punya keberanian besar. Kamu belum pernah melihatku. Keberanian yang lebih besar. Setelah menyelesaikan mereka. Sekarang, saatnya aku menyelesaikanmu. Kamu berani menyentuhku. Saya akan menelepon sekarang. Hubungi pamanku. Baiklah. Jika dia datang, kamu akan selesai. Kamu pukul saja. Kamu malah pukul saja. Paman kedua. Di dalam grup Chen, seseorang sedang membuat masalah sekarang. Bahkan melukai orang kita. Cepat selamatkan kami. Kak Chen, ketua dewan direksi grup Chen. Tapi Chen Renfa 2. Orang yang menyinggung dia. Semua dalam keadaan tidak jelas. Atau kita sebaiknya mundur saja. Mengapa sekarang baru takut? Sudah terlambat. Paman kedua saya didukung oleh aliran terbesar di Zongyuan. Lei Ye dari Sekte Murong. Seluruh kota awan. Dia adalah langit.
Naga hitam itu milik Tuan Chen. Asisten yang handal. Dia dikirim oleh Tuan Lei. Ahli. Dia memiliki reputasi di dunia hitam dan putih. Semua orang terkenal. Aku akan menghancurkan kalian berdua sampai mati. Dengan mudah. Kak Chen. Tenanglah. Kak Chen. Itu tidak menakutkan. Kita datang untuk menagih hutang hari ini. Tidak ada kata menyerah di tengah jalan. Aku tidak peduli dia dari aliran mana. Siapapun mereka, aku akan mengalahkan mereka. Aku akan mengikuti perintah tanpa ragu. Jika kamu sungguh-sungguh ingin mati, maka aku akan memberimu kesempatan. Mati kau. Ini sudah keterlaluan. Paman kedua. Dialah orangnya. Orang yang melukai anggota keluarga Chen kami. Siapa berani menyentuh anggota keluarga Chen kami? Hari ini saya datang untuk menagih hutang. Berani sekali. Menantu Sujia yang tidak berguna. Berani masuk ke wilayah keluarga Chen kami. Berani bersikap sembrono di wilayah kami. Kamu sudah bosan hidup ya? Kamu adalah Chen Renfa. Hari ini saya mewakili Drup Sushi. Datang untuk menagih hutang 1 miliar. Kamu berani meminta uang kepada Chen Renfa. Kamu sudah bosan hidup ya? Hutang harus dibayar. Bahkan prinsip dasar seperti ini. Kamu tidak mengerti. Kamu masih membuka perusahaan apa? Saya menghargai keberanianmu. Hutang 1 miliar ini. Saya bisa memberikan padamu. Namun, kamu harus bisa mengalahkannya. Saudaraku Heilong, jika kamu menang, hutangku akan kuberikan padamu. Jika kamu kalah, aku akan melemparkanmu ke laut, untuk diberi makan hiu. Baiklah, paman kedua, lakukanlah seperti itu. Jika dia kalah dari Heilong, kalah dalam pertarungan, maka lemparkanlah dia ke laut, untuk diberi makan hiu. Si bocah ini, sejak hari pernikahan kacau itu, seharusnya sudah dipukul mati. Pada saat itu, diselamatkan oleh Jiang Yue. Masih berani datang hari ini. Bukankah ini memancing musuh? Kak Chen, jangan bertaruh dengan mereka. Mereka semua berada di dunia hitam. Benar-benar akan membuang kita ke laut untuk diberi makan ikan. Siapa yang hidup atau mati hari ini? Belum tentu. Jangan terlalu cepat membuat kesimpulan. Anak muda, terlalu tidak tahu diri. Aku bilang padamu, aku, saudara hitam naga ini. Saat aku membantai di mana-mana, kamu bahkan tidak tahu di mana. Kamu masih menyusui. Aku ingin melihat, apakah mulutmu yang keras, atau nasibmu yang keras. Aku tidak meminta kamu mengalahkan aku. Asalkan kamu bisa bertahan hidup di tanganku. Bertahan hidup, meskipun kamu menang. Aku akan memberimu 3 langkah pertama. Jangan banyak bicara. Kamu akan bertarung atau tidak. Jangan buang-buang waktu. Jika kita menunggu lebih lama, sayur sudah dingin. Hitam naga, ada apa denganmu, Tuan kedua? Saya tidak bisa melihat keahliannya, dan kekuatan dalamnya sangat kuat. Aku bukan lawannya. Lepaskan dia. Kak Chen, kamu benar-benar mengalahkannya. Kalian semua pada akhirnya. Apa? Bagaimana mungkin? Heilong tidak bisa mengalahkanmu. Seseorang tanpa aliran